warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Koyeria dari Fakultas Administrasi Bisnis UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan gagasan COVID-19. Topik yang saya bawakan adalah COVID-19. Penularan COVID-19. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus meningkat mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia. Sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58,7 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seorang yang terkena COVID virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian lain dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita ini. Alasan mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menular penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Mengapa lansia lebih rentan mengalami COVID-19? Lansia menjadi kelompok rentan saat menurunnya sistem kekebalan tubuh seiring usia. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak jelas. Sejalan dengan pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh yang tidak bekerja sekuat ketika masih muda. Inilah sebabnya mengapa orang lansia rentan terkena berbagai penyakit termasuk COVID-19. Sistem imun yang lemah, belum lagi ditambah penyakit yang diderita sebelumnya, dapat meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19 pada lansia semakin tinggi. Seperti yang kita tahu, penularan COVID-19 tidak mengenal batasan usia. Siapa saja bisa terinfeksi, namun orang tua, lanjut usia, atau lansia lebih rentan untuk menderita sakit parah. Terutama orang-orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau terkena tekanan darah tinggi. Maka warga diharapkan untuk mencuci tangan, mengurangi penyebaran COVID-19 karena mencegah rantai penularan melalui droplet yang menempel di tangan. Droplet merupakan cairan dari tubuh manusia seperti dari hidung dan mulut. Droplet tersebut dapat menempel pada berbagai macam benda sehingga orang lain yang sebelumnya tidak terinfeksi jadi tertular akibat droplet penderita. Itu sebabnya mencuci tangan adalah hal yang paling penting dilakukan selama pandemi. Sementara memakai masker dapat menghindari penularan COVID-19 melalui droplet yang menyebar melalui udara. Ketika seseorang menderita bersin atau batuk, droplet dapat menyebar melalui udara sehingga orang lain di sekitarnya akan menyebar. Kementerian Kesehatan menemukan beberapa kasus penderita tanpa gejala. Hal ini berbahaya karena penderita tampak sehat dan tidak dapat dideteksi
terdeteksi kecuali menggunakan tes swab. Ini sebabnya warga dianjurkan mengenakan masker saat keluar rumah. Nasib pedagang kaki lima selama pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian pada berbagai sektor, mulai dari wisata, transportasi, perekonomian negara, sampai pedagang kaki lima. Semenjak aturan karantina atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB), semua warga diajukan untuk membatasi intensitas keluar rumah. Oleh sebab itu, warga jarang keluar rumah, pedagang kaki lima sepi pelanggan. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat berjualan karena dilarang oleh pemerintah setempat. Sementara pedagang kaki lima yang masih boleh berjualan di beberapa daerah menanggung resiko besar ketika membuka lapaknya. Pedagang kaki lima berbeda dengan warung atau rumah makan yang memiliki bangunan khusus untuk berjualan. Mereka harus berkeliling atau menetap di sudut-sudut ramai kota. Pandemi menyebabkan penghasilan mereka berkurang secara drastis. Meskipun kita sekarang memiliki lebih banyak pengetahuan dan peralatan untuk menekan penyebaran virus dengan lebih baik, kita harus tetap waspada dan berhati-hati dalam melindungi diri dan anak-anak kita. Semenjak Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 yang pertama, UNICEF telah memimpin berbagai upaya merespon pandemi awal dan status endemik berkelanjutan bersama dengan pemerintah, organisasi kesehatan dunia, dan mitra lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.